Tahun 2030. Manusia sudah menaklukkan luar angkasa, menciptakan AI secerdas otak manusia, dan mencetak makanan dari printer 3D. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang mengguncang nurani. Dulu, semua orang bebas punya anak. Tapi sekarang, dunia mulai bertanya. Kalau kamu belum stabil, belum siap secara mental, atau bahkan punya gen buruk, masih pantaskah kamu punya anak? Bumi semakin sesak. Populasi dunia diprediksi mencapai 8,5 miliar jiwa. Namun tidak semua manusia hidup layak. Jutaan bayi lahir setiap tahun ke dalam kemiskinan. Lahir tanpa akses pendidikan. Tanpa sanitasi. Bahkan tanpa harapan hidup panjang. Pemerintah mulai khawatir. Bagaimana kalau angka kelahiran ini justru menghancurkan masa depan umat manusia? Maka muncul ide. Lisensi kelahiran. Sebuah izin resmi bagi mereka yang layak untuk menjadi orang tua. Bayangkan kamu ingin punya anak. Tapi kamu harus lulus dulu serangkaian tes. Tes ekonomi. Gaji kamu harus stabil. Harus bisa membiayai anak minimal 20 tahun ke depan. Tes psikologis. Kamu tidak boleh punya gangguan kejiwaan. Trauma masa kecil harus ditangani dulu. Tes genetik. Apakah kamu membawa gen penyakit? Kalau iya, kamu harus menandatangani persetujuan rekayasa genetik. Dan akhirnya, skor kelayakanmu akan dinilai oleh sistem AI. Jika tidak lolos, kamu ditolak. Dilarang melahirkan. Bahkan mungkin akan disterilkan. Kebijakan ini menuai kecaman. Karena ternyata, banyak yang dianggap tidak layak. Orang miskin. Orang dengan riwayat trauma atau kecanduan. Orang dengan gen bawaan penyakit tertentu. Atau, mereka yang tidak cukup cerdas, menurut sistem dan pertanyaan saya adalah, apakah ini bentuk seleksi alam buatan? Ataukah ini bentuk diskriminasi modern yang dikemas dengan alasan, masa depan lebih baik? Di sisi lain, teknologi membuka jalan baru. Orang kaya tak perlu melahirkan. Mereka bisa memesan anak melalui inkubator buatan. Desain mata, tinggi badan, IQ, dan bahkan potensi karir bisa dirancang sejak embrio. Teknologi CRISPR mampu menghapus gen cacat. AI memetakan kemungkinan sukses anak dari perpaduan DNA ayah dan ibu. Tapi pertanyaannya, kalau kamu tak mampu membayar teknologi itu, apakah anakmu akan dianggap tidak layak sejak awal? Tiongkok pernah menerapkan kebijakan satu anak, kini mereka mendorong hanya pasangan stabil yang boleh punya anak. Singapura memberikan bonus hanya untuk keluarga berpenghasilan tinggi. India mendiskusikan kebijakan pembatasan kelahiran berbasis status ekonomi. Isu ini bukan fiksi. Ini sudah nyata. Dan jika kebijakan ini diterapkan global, maka dalam waktu dekat, mungkin hanya 40% manusia di bumi yang masih bisa memiliki keturunan secara bebas. Pendukung kebijakan berkata, ini bukan pelanggaran hak, ini penyelamatan generasi. Jutaan anak lahir ke dunia tanpa masa depan. Bukankah lebih baik hanya yang siap yang boleh melahirkan? Penentangnya menjawab, kita sedang bermain Tuhan. Kita menilai siapa yang berhak hidup dan tidak. Ini bukan solusi, ini pembunuhan karakter dalam bentuk sistem. Mungkin kamu bertanya, bukankah menjadi orang tua adalah hak dasar manusia? Ya, tapi dunia berubah. Ketika sumber daya menipis, ketika teknologi membuat kita bisa mengatur segalanya, moral manusia diuji. Apakah kita rela menolak kelahiran demi kestabilan?
Atau kita siap menghadapi konsekuensi jika semua orang tetap bebas melahirkan?